Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa di TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Sehat, semangat, dan pasti bahagia ya. Senang sekali saya Rina Kusulita dapat hadir menyapa Anda dalam satu program yaitu Dialog Khusus. Dan kali ini kerjasama Adi TV dengan Paniradia Keistimewaan. Kita mau ngobrol ini dengan salah satu hal yang terkait dengan pengembangan kawasan perdesaan agrowisata menoreh terpadu dengan komoditas durian. Anda pencinta durian, wah pasti sudah pernah mencicipi sampai Kulon Progo dibela-belain gitu ya. Karena memang durian ini menjadi salah satu komoditas buah unggulan asal Kulon Progo, tepatnya di Kapanewon, Kalibawang. Dan tentunya dalam rangka peningkatan perekonomian desa di Kabupaten Kulon Progo terdapat sebuah kegiatan yang berbasis terpadu, yaitu pengembangan kawasan perdesaan. Dan kegiatan ini ternyata sejalan dengan program dari Kementerian Pertanian yang mengembangkan agrowisata di kawasan perbukitan menoreh, yaitu dengan pengembangan komoditas durian sebagai bentuk dukungan terhadap kawasan strategis pariwisata nasional Borobudur. Bagaimana perkembangannya saat ini? Anda pasti ingin tahu lebih banyak ya. Kalau begitu tetaplah bersama kami di Dialog Khusus, tuntas kurang lebih selama 60 menit ke depan. Dan saya juga membuka kesempatan untuk Anda bisa berinteraktif di 0274 4531 900. Dengan siapakah kita akan berbincang-bincang di Dialog Khusus kali ini? Ya, sudah hadir di studio ada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, ada Bapak Insinyur Muhammad Aris Nugroho MMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabar hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat, semangat. Iya, sehat semangat. Biasanya kalau hari Jumat itu Jumat olahraga ini ya. Iya. Hari ini olahraga apa nih, Pak? Mendaki, kita goes. hobinya goes ya. Kalau di Kulon Progo tuh goes asik banget ya, karena banyak jalur. Nah, itu betul wisata banget juga dan untuk wisata. Betul, karena sudah hadir juga di antara kita ada Bapak Joko Mursito SSN MA, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kulon Progo. Selamat datang Pak di TV. Gimana kabar hari ini Pak? Pun saya sehat. Sehat ya. Ya tadi sempat kita bercanda-bercanda, ini kayaknya Bapak ini seniman luar biasa ini ya. Sentuhan-sentuhannya di pariwisata Kulon Progo tuh bisa sekali cek gitu langsung bisa menggait menjadi magnet para wisatawan ya Pak. Amin. Pastinya ada strategi-strategi. Apalagi sekarang mau dibuat kawasan agrowisata. Kita ngobrol nanti ya Pak Joko. Kemudian juga ada Paniradia Pati Keistimewaan DIY, Bapak Aris Eko Nugroho SPMSI. Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana Pak kabar hari ini? Alhamdulillah, insya Allah baik. Sehat, baik ya. Ya. Hal apa Pak yang buat bahagia hari ini Pak? Ya, kegiatan-kegiatan rutin yang memang harus menjadikan kita bahagia. Kegiatan rutin, jadi penasaran gitu. Kalau kegiatan di rutinnya makan durian ya Pak? Ya, kalau Paniradia itu sebelum makan durian koordinasi, rapat koordinasi menjadi bagian makanan seharian. Jadi makanan yang paling rutin itu koordinasi dulu, baru makan durian. Dan itu gitu yang ya? bikin bahagia. Oh, gitu kalau ya, kolaborasinya berhasil bahagia. Betul. Tapi kalau tidak ada kolaborasi, tidak jalan kegiatannya, itu yang jadikan kita itu nggak bahagia. Nggak bahagia. Tapi alhamdulillah kolaborasinya lancar terus ya Pak. Salah satunya ya di hari ini. Betul, ini kolaborasi betul. dengan beliau berdua ini. Ini bagian kolaborasi antara Pemda DIY dan Pemkab Kabupaten Kulon Progo. Iya, mantap ini ya. Mudah-mudahan langkahnya sama terus, visinya sama sampai mencapai tujuan ya. Dan baik pemirsa, tentunya di obrolan kita di Dialog Khusus kali ini menjadi sesuatu yang menyenangkan ketika Anda juga bisa berinteraksi bersama kami ya di 0274 4531 900. Baik, kita ngobrol dulu nih sama Pak Pati. Baik, Pak, apa sih sebenarnya melatar belakangi kawasan perbukitan menoreh ini sebagai pengembangan agrowisata? Ya, sebenarnya kalau kita bicara tentang kawasan agrowisata itu bisa di mana-mana, Mbak. Artinya kita punya 4 kabupaten 1 kota, sehingga di 4 kabupaten kota ini semua memiliki potensi. Namun harus kita akui bahwa kebetulan di Kabupaten Kulon Progo ini ada potensi yang luar biasa, tetapi belum kita maksimalkan. Sehingga kita berharap dengan adanya agrowisata yang berada di Kulon Progo ini sebagai salah satu upaya dari pemerintah daerah bagaimana agar
agrowisata ini bisa menjadikan bagian dari kesejahteraan masyarakat. Karena inti dari adanya pemerintah kan adanya kesejahteraan masyarakat. Apalagi kebetulan kami di Panitia Keistimewaan ini mempunyai ketugasan dari 5 tujuan utama Keistimewaan Yogyakarta Jakarta. Ada yang berkaitan dengan ketentraman dan kesejahteraan masyarakat. Maka Kabupaten Kulon Progo punya satuan ruang strategis yang kita kembangkan. Salah satunya di bidang agrowisata ini. Itu ya latar belakangnya. Tapi kalau dilihat ini dari sisi pertaniannya nih Pak Aris ya, terkait dengan kawasan sendiri ke perbukitan Menoreh, itu kan tidak mudah ya dengan kondisi kawasannya sendiri. Itu bagaimana Pak sebenarnya? Prospeknya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah Kulon Progo itu diberikan Allah SWT potensi sumber daya alam yang luar biasa, berlimpah, subur makmur. Alhamdulillah. Kita Kulon Progo itu punya kawasan mulai dari selatan lahan pantai, ini juga masuk kawasan strategis Keistimewaan Yogyakarta, kemudian lahan sawah, naik lahan sawah. Ini kita juga punya keistimewaan sawah surjan, ini juga masuk menjadi warisan budaya tak benda. Kemudian yang naik lagi di atas ini adalah kawasan perbukitan Menoreh. Siapa yang tidak kenal perbukitan Menoreh dengan terkenalnya api di Bukit Menoreh Esamin Tarja ini betul banget, luar biasa. Dari sejak jalan para sekolah loh saya itu. Benar-benar. Sampai berseri itu Mbak. Ini sudah terkenal sehingga dengan kondisi sumber daya alam yang luar biasa ini dikembangkan, kita kembangkan bersama petani, komoditas-komoditas yang punya potensi untuk peningkatan pendapatan tadi. Kita buat kawasan-kawasan di kawasan perbukitan Menoreh, utamanya tadi durian, kemudian ada yang nanti kawasan bunga krisan, kemudian ada yang dengan kawasan gula, kelapa, kopi. Nah, hari ini kita bahas yang itu tentunya kan orang mendengar durian gitu sudah, wah, durian Kulon Progo. Ini dengan komitmen pemerintah daerah dibantu tadi dengan DIY, Pak Aris dengan keistimewaan, dana keistimewaan, kita wujudkan Kulon Progo sebagai sentra durian. Nah ini sentra durian, jadi bentuk Jogja untuk Indonesia, Jogja untuk dunia ya, karena duriannya itu kan jadi sesuatu yang buat orang kayaknya harus beli durian Kulon Progo ini ya. Harus dicicipi. Duriannya kita khusus, jadi kita punya yang ini potensi lokal sendiri. Potensi lokal ini Pak. Ya, dengan durian Menoreh. Harusnya tadi kita bahas sampel sini ya Pak ya. Kebetulan sudah lewat. Sudah lewat ya. Panennya. Dan kita harus berkunjung ke sana ya. Pas talkshow gini, siaran gini, pas. Berarti harus diulang lagi. Kita nanti sajikan, pemirsa di rumah pasti terus penasaran ke Kulon Progo. Cus ke sana ya. Nah, kalau ini. masalah lokasi, kembali ke Pak Joko ini ya Pak ya. Mungkin banyak sekarang unggulan wisata di daerah Kulon Progo yang ngehits gitu kan. Dari yang sepeda, dari yang macam-macam itu sudah benar-benar, oh ternyata Kulon Progo itu dulu nggak dilirik, tapi sekarang ya luar biasa ya, tujuannya Kulon Progo lagi gitu. Nah sebenarnya di perbukitan Menoreh ini juga ada potensi wisata gitu ya. Sebenarnya apakah sudah ada tren atau mungkin sudah ada data, banyakkah wisatawan yang mencoba untuk berkunjung ke kawasan perbukitan Menoreh? Prospeknya ke depan seperti apa begitu Pak Joko? Ya, terima kasih. Jadi pariwisata di masa sekarang ini memang Kulon Progo tidak bisa terus kemudian seperti tahun-tahun sebelumnya. Jadi ditetapkannya Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas di Indonesia, dan kami ini di Kulon Progo sebagai penyangganya. Sehingga kita di masa pandemi kemarin ini justru bekerja keras untuk bagaimana potensi ini kita gali, lalu kita kembangkan, kita sentuh dengan berbagai pendekatan, terutama alhamdulillah difasilitasi dengan DAIS, sehingga kegiatan kami tidak berhenti, Mbak. Makanya saya ini dengan teman-teman di pariwisata itu pagi sudah ke kantor, nanti sampai sore, malam lembur, pagi kerja lagi gitu. Makanya saya tidak sempat potong. Jadi kalau
pagi berangkat, pulang jam 12. Saya serius loh Pak. Iya, jam 12 malam enggak ada yang tukang potong buka. Jadi nggak sampai apa-apa, Pak. Itu potensi juga Pak, tenang aja. Beliau itu potong tidak punya kesempatan, tapi kalau main film punya kesempatan. Oh iya itu. Nah, sebentar lagi kan ada sesuatu yang di Perbukitan Menoreh ini ya, karena sentuhan dari Pak Joko, ide-ide menarik. Nah, Pak, ketika mendapatkan dukungan dari dana istimewa, kemudian juga dari seluruh masyarakat, kira-kira apa yang akan berkembang di kawasan Menoreh sendiri? Jadi kita ini bekerja kan harus inland ya. Di pusat ini trennya adalah desa wisata desa. Ini sangat menarik. Betapa pemberdayaan masyarakat di desa ini menjadi kekuatan utama. Nah, kami punya desa wisata yang sangat potensial untuk dikembangkan. Apalagi kebetulan pengembangan durian ini di wilayah perbatasan dengan Magelang. Kami sudah mengikat diri 3 kabupaten ini dengan Gelang Projo namanya, Magelang, Kulon Progo, Purworejo. Nah, kami sudah bersepakat menguatkan wilayah-wilayah perbatasan ini dengan berbagai sentuhan, tetapi kami juga harus melihat visi Riparda kami. Ya, visi Riparda kami ini adalah pariwisata kolaboratif, berbasis budaya, berkelanjutan dan berkelas dunia. Wah, ya, jadi mantap. berkelas dunia ini bukan sesuatu yang kita ini ngoyo-woro, tetapi karena memang Kulon Progo kebetulan punya atau ditempati bandara internasional ya. Kemudian Borobudur juga menjadi destinasi wisata ya internasional. Kemudian berbagai hal memang harus mengikuti, misalnya untuk mengembangkan desa wisata itu kami sudah mulai untuk memprovokasi agar desa-desa wisata ini homestay-nya sudah harus punya toilet yang berstandar internasional gitu misalnya. Ini sederhana. Ini sudah mulai sudah mulai ditata, sudah mulai step by stepnya. Baik, kita akan obrolkan lagi nanti setelah jeda berikut ini ya, Pak Joko, Pak Aris dan juga Pak Pati. Dan untuk Anda pemirsa, pastinya tetaplah bersama kami. Nanti setelah jeda pariwara berikut ini, saya mengajak Anda untuk bisa berdialog bersama narasumber kami di dialog khusus melalui 0274 45 31 900. Tetaplah bersama kami di Dialog Khusus. Istilahnya sih rungsah. Montore kuwi. Apa? Om Jonet ki saiki nyambi ngojek. Kleru kuwi. Lho kok kleru piye? Kok kleru piye to? Nek ngojek ki aja disambi nabrak lho. Wes, enggak tiba. Iya. Tapi saya itu kan sama Dimitri itu kan sudah saya sekata. Aku kan keluar di dalam. Maksudnya? Maksudnya metune aku tetep nang jero kampung. Mergo kowe trigis. Wes lunga saiki, Jum. Malah wes lunga. Wes lunga tenan to? Lunga tenan. Pak travel iki mau jule. Perbaharui informasi Anda melalui lensa44.com. Berita lokal Jogja, nasional, dan update mancanegara, serta rangkuman berbagai peristiwa dapat Anda akses di sini. Info kuliner hingga wisata di Jogja, semua tersaji dengan lengkap. Isu-isu populer hingga pembahasannya yang tajam dan mendalam. Anda juga bisa beriklan di sini. Kunjungi lensa44.com. Informasi dalam genggaman Anda. Baik,
Baiklah pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami tentunya dalam satu program Dialog Khusus kerjasama ADTV dengan Paniradian Keistimewaan. Kali ini kita berbincang seputar pengembangan kawasan perdesaan agrowisata menoreh terpadu dengan komoditas durian. Wah, siapa sih yang nggak suka durian? Anda pasti juga suka durian, maniak durian ya. Jadi sekarang nggak usah perlu jauh-jauh ke luar negeri gitu ya. Kita tetap pergi ke Kulon Progo aja untuk mendapatkan durian yang enak banget. Apalagi sekarang dengan komoditasnya yang berkembang ya, variannya ya Pak ya. Baik, kita ngobrol lagi, kita ke Pak Pati dulu Pak. Kalau tadi Bapak menyampaikan bahwa semuanya adalah ujung-ujungnya untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran masyarakat. Nah, kira-kira Pak, dengan adanya pembukaan kawasan pariwisata atau perdesaan atau mungkin agrowisata di perbukitan Menoreh, itu apakah akan menjamin artinya dengan kondisi status sosialnya, status pendidikannya, jangan-jangan sampai mereka nanti merasa ini SDM-nya dari luar semua gitu ya, atau gimana Pak Pati? Ya, jadi kita bicara tentang durian yang dikembangkan pun juga durian yang betul-betul varietas lokal, Mbak. Jadi varietas yang berasal dari Kabupaten Kulon Progo. Nah, harapannya bisa dikembangkan di Kulon Progo dan tentu saja yang dapat manfaat tidak hanya pemilik varietas awal, tetapi bagaimana masyarakat di sana pun juga bisa bergabung. Tanaman salah satu saja. Karena kalau tanaman durian itu kan umurnya tahunan ya. Umurnya tahunan, tidak serta-merta kemudian masyarakat ketika nanam durian itu langsung dapat manfaat. Iya, perlu waktu ya? Iya, perlu waktu. Makanya kebetulan di sana itu ada embung Tonegoro yang memang embung itu dikembangkan sebagai awalan sehingga bisa menjadi tempat wisata. Ada embungnya sebagai tempat wisata, kemudian tanaman buahnya bisa berkembang. Harapannya ya masyarakat sekitar dapat manfaat dari sisi satu pertaniannya, dua dari sisi wisatanya. Di samping itu juga karena keinginan kita itu mengembang atau berkembang bersama masyarakat itu, kita juga mungkin mengembangkan dengan potensi lain. Di masyarakat kadang-kadang karena tidak serta-merta mendapatkan manfaat secara cepat dengan tanaman durian ini, ada beberapa yang kemudian meminta kepada pemerintah memfasilitasi kaitan dengan ternak. Ini pun juga coba kita lakukan. Jadi bagaimana kita melihat potensi, kita kolaborasikan dengan harapan potensi ini bisa muncul dan bisa mengundang. Yang paling penting mengundang ya. Dan yang menarik yang menjadi bagian apresiasi kami terhadap teman-teman di Kulon Progo, salah satunya di durian itu, ternyata yang dimanfaatkan kan yang kita omongkan durian itu enak, ya, mesti akan berorientasinya buah. Padahal yang di teman Kulon Progo itu yang dikembangkan tidak hanya buah, bahkan kaitan sama bunga yang rontok itu bisa, kulitnya juga dimanfaatkan. Jadi kalau misalnya yang lain mau hanya berorientasi pada buah, ternyata begitu digali betul, banyak ini. Apa yang bisa diolah ya? Iya, hanya dari kaitan dengan buah duriannya. Belum nanti kalau kita kaitkan dengan potensi lain tentu saja. Jadi harapan kita semua bisa bergerak. Kalau yang nanam berarti nanti kaitannya dengan budidayanya. Tapi kaitan dengan pengolahannya pun juga ada kelompok wanita tani ya, Kelangon Happy namanya. Itu juga mengembangkan pengolahan dari berbagai macam bentuk durian tadi. Dibuat apa aja gitu nantinya ya. Kalau kreatif itu Mbak, mungkin karena pandemi ya Mas ya. Sehingga kulit saja juga dia. Iya, makanya saya tadi baru dengar. Kan kalau orang makan durian itu kan kadang-kadang memang dagingnya aja. Dagingnya, bijinya, kulitnya, bunga yang rontok. Itu bisa. Jadi yang lain nggak kebagian Mbak. Berarti sekarang nggak kebagian. Berarti sekarang yang namanya dulu kan yang kita kenal satu ya, pohon kelapa aja yang bermanfaat semuanya gitu ya. Ternyata sekarang juga menurut pada pohon durian gitu ya. Nah Pak Aris mungkin bisa cerita ini gimana awalnya kreatif, kan dibutuhkan kreativitas, dibutuhkan inovasi gitu kan, apalagi mungkin juga SDM yang mumpuni. Nah, gimana caranya supaya komoditas durian ini menjadi sesuatu yang unggul di Kulon Progo? Jadi kenapa pilihan kita itu komoditas unggulan kita durian? Jadi yang pertama ini plat manutfah Kulon Progo asli yang mempunyai berbagai keunggulan, sehingga ini dulu varietasnya lokal. Nah ini untuk bisa menasional, ini kemarin tahapannya kita daftarkan ke Kementerian Pertanian. Daftarkan dulu ya. Diseleksi, dibandingkan dengan
yang durian yang sudah unggul lainnya, montong dan lain-lain. Adakah khas ciri khas? Ternyata mempunyai keunggulan, sehingga sudah diterbitkan keputusan Menteri Pertanian yang tadinya ini produk lokal, durian lokal, sekarang sudah ditetapkan menjadi kualitas varietas unggul nasional. Dengan itu maka nanti agroekowisata kita akan berkembang. Tadi pertama tetap on farm dulu. On farm itu budidaya, tanam. Kemudian tadi akan menghasilkan buahnya tadi. Kenapa durian? Buahnya tadi kan sebagian besar lah. Kita itu kalau namanya durian kok nggak ada yang nolak ya. Walaupun dia harus tadi ke royo-royo jauh. Kemudian harganya berapapun, karena eksotik tadi, itu disebut buah eksotik. Kalau sudah maniak beli, satu lalu gelondong ratusan ribu beli. Tetap aja dibeli gitu ya. Harganya tinggi, sehingga peningkatan pendapatan kepada petaninya jelas tinggi. Kemudian berkembang tadi, kita kreativitas, yang bisa disampaikan Pak Panirajo tadi, KWT. Jadi kita segmen-segmen binaan kita bermacam-macam. Yang on farm, budidaya memelihara di lahan, itu adalah bapak-bapak yang tergabung di kelompok tani. Ibu-ibunya di dalam, di rumah, mengolah. Ini luar biasa. Olahannya tadi, kayaknya tidak ada yang tersisa. Jadi biji-bijinya. Berarti kalau sekarang di Kulon Progo kalau orang makan durian itu jangan buang di tempat. Jangan hanya buang. Kembalikan lagi ya. Dikembalikan lagi. Tadi diolah jadi ceriping, ada jadi permen coklat dan macam-macam. Kulitnya juga Pak? Iya. Kulitnya dibuat? Itu dalamnya kulitnya loh, bukan yang durinya. Durinya buat taruh di pagar ya Pak ya? Durinya dibuang, dalamnya nanti diambil. Nah, ini kemudian akan berkembang ke es krim juga nanti dengan pendampingan dari dana keistimewaan. Ini kita olah, itu dari sisi olahannya. Dan sebenarnya Pak Nyun Sewu, dari pengaktifan untuk komoditas durian sendiri itu sejak kapan? Artinya kan sudah cukup lama ya dimiliki di Kulon Progo. Tapi mungkin baru tersadar atau baru ngeh, oh iki kok potensi nih Kulon Progo itu sejak kapan? Apakah karena pandemi atau gimana ini? Belum, sebelum pandemi. Kita genjot untuk peningkatan produksi durian dengan intensif, dengan pembangunan embung tadi di tahun 2014. Oh, 2014. Beliau yang awal juga. Saat itu masih di BKAD. Itu terus berlanjut ya Pak ya? Kunjungan gubernur. Itu kemudian masyarakat sangat aktif, diberikan tadi embungnya. Lengkap sekali. Embung ini untuk sarana irigasi, view-nya bagus sekali sebagai wisata tadi. Kemudian tadi lanjut pengolahannya. Kemudian nanti hasil yang lain itu dari sisi bibit, karena sudah ditetapkan sebagai varietas nasional. Sudah legal dijual dengan sertifikat unggul, dibawa keluar daerah boleh. Nah ini nilai tambah bagi petani kita. Jadi selain menjual, jadi semua tuh Mbak ini. Iya, dijual buahnya, semua ya. Tadi kulitnya, pohonnya juga bisa. Bibitnya dibeli. Bahkan penangkar kita Pak Gito itu sekarang kalau jual ada yang bibit durian 3 kaki. 3 kaki itu gimana? Jadi ada 3 cabang dijadikan satu, Pak. Oh itu cepat berbuahnya. Itu Ngarso Dalam dulu peresmian. Nah ini Pak Pati hadir, itu nanam durian menoreh kuning 3 kaki. Nah, ini 3 kaki kebayang ya. Oke pemirsa, mungkin Anda juga sudah membayangkan bagaimana durian yang ada di Kulon Progo yang jadi favorit untuk kita semuanya. Dan pastinya kalau Anda juga ingin tahu lebih banyak lagi, ingin tahu seperti apa sih agroekowisata yang ada di perbukitan Menoreh, Anda boleh telepon sekarang ya di 0274 4531900. Karena di sini sudah ada Pak Pati, ada Pak Aris dan juga ada Pak Joko. Kami tunggu kebersamaan Anda. Kita lanjutkan dulu ya, kita ke Pak Joko dulu nih Pak. Kalau kita bicara soal wisata di Kulon Progo itu kan memang terus-menerus kayaknya berkembangnya luar biasa. Trennya itu setiap tahun ada aja gitu ya. Nah ini bagaimana untuk kesiapan dari Dinas Pariwisata sendiri untuk menyambut keberadaan agroekowisata yang ada di perbukitan Menoreh? Jadi spirit kami mengemas lokalitas, menggagas identitas. Seperti apa yang dilakukan Pak Pati bersama Pak Kadis Pertanian Kulon Progo ini di
Banjarroyo ini kan memang akan menjadi destinasi wisata unggulan, terutama karena di sana Pak Pati ini sudah menciptakan durian raksasa dengan ukuran 3 meter tinggi. Durian raksasa? 3 meter. Itu saya membayangkan dulu gimana cara bukanya dan makannya itu loh Pak. Varietas baru. Jadi itu bagian dari identitas maksud saya. Jadi ketika orang sudah foto di depan durian varietas jumbo itu, jadi itu sudah menandakan sudah di Kulon Progo. Yang kedua, Pak Pati ini membangun juga amphitheater yang itu bisa dimanfaatkan untuk menggali kearifan lokal, kemudian menjadi event yang itu bisa reguler gitu untuk menarik wisatawan dari sisi budaya. Dan kalau kita bicara budaya tentu tidak hanya kesenian ya, ada tradisi, kebiasaan hidup masyarakat, juga kami punya tanggung jawab untuk mengembangkan ekraf. Nah, ekraf ini yang kami dorong sehingga pengestunipun karena dampingan pembiayaan dari DAIS, kegiatan kami ada yang berjudul Menoleh ke Menoreh. Jadi kami punya cerita menoleh ke menoreh itu terus kami tuangkan dalam bentuk event yang itu sesungguhnya adalah memperkuat identitas di Tonogoro itu dengan unggulan durian. Maka kami berterima kasih dipertemukan di satu titik yang itu kolaborasinya bisa berbagai instansi, berbagai kepentingan ya. Jadi tidak hanya pertanian, pariwisata, tapi bisa kebudayaan juga masuk, kemudian dinas koperasi bisa, perdagangan perindustrian bisa, dan di situ juga bisa dilakukan untuk wisata edukasi, bagaimana cara menanam, bagaimana cara mengolah dan seterusnya. Artinya memang kami punya ekspektasi yang sangat tinggi agar Banjarroyo, desa wisatanya kan Banjarroyo ya ini, nanti bisa berkembang bersama para pelaku usaha di sana, KWT dan semua unsur masyarakat untuk mengembangkan potensi yang luar biasa itu. Hanya karena kemarin pandemi sehingga kita belum bisa optimal, mudah-mudahan ini segera kita bisa berbenah. Khusus menoleh-menoreh ini akan kita jadikan agenda tahunan untuk memperkuat identitas di sana. Waduh ya, ternyata pandemi membawa hikmah dan ini di tahun ketiga ini sudah mulai melandai. Mudah-mudahan bisa semakin bergerak lebih obah dan juga objek juga ya, menoleh-menoreh. Baik, pemirsa, tentunya kita akan masih lanjutkan terkait dengan bagaimana pengembangan kawasan agroeduwisata di kawasan Perbukitan Menoreh. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Dialog Khusus. Tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah faktor pencetusnya dia. Paling tinggi yang menyebabkan masalah di rongga mulut itu adalah karena gigi berlubang. Imunnya itu dia aktivitasnya terlalu tinggi. Jadi ketika merespon perubahan kondisi dalam tubuhnya, dia malah merusak tubuhnya sendiri. Obat-obatan itu wajib. Kalau nanti pasti dokternya ngasih dosisnya berkurang kok. Gitu. Berapa sih minum cukup? Minimal 1,5 liter, 1.500. Itu minum cukup. Kemudian jangan makan makanan yang junk food banyak-banyak ya. Itu harus diperiksa dulu ya kondisi rongga mulutnya. Kalau kemungkinan seluruh giginya, kemungkinan itu bisa jadi karena dia gigi sensitif. Seringkali pasien tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena padahal gigi itu jika dilakukan dengan tindakan yang benar itu masih bisa.
Baiklah pemirsa, Anda masih bersama kami di Dialog Khusus kerjasama di TV dengan Paniradian Keistimewaan. Kami masih mengupas tentang bagaimana pengembangan kawasan perdesaan agrowisata menoreh terpadu dengan komoditas durian. Ya, saatnya saya mengundang Anda untuk bisa bergabung bersama kami. Silakan di 0274 4531 900. Sambil kita menanti pemirsa bergabung, kita ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, semangatnya untuk menoleh ke menoreh itu kan sangat luar biasa ya. Banyak orang menjadikan itu sesuatu yang kalau belum ke Kulon Progo, belum cicipi duriannya gitu kayaknya belum afdol gitu kan. Nah, Pak Pati, bagaimana sebenarnya dukungan juga kepada daerah di seputar perbukitan menoreh itu secara prasarananya, infrastrukturnya, kemudian bagaimana juga untuk rencana-rencana yang kedepannya supaya bisa dinikmati dan tadi semendunia ya tadi tujuannya ya. Ya, jadi kita di Paniradian Keistimewaan ini sebenarnya tugas utamanya adalah perencana, Mbak. Perencana dan pengendali berkaitan dengan keistimewaan. Lebih khusus lagi berkaitan dengan dana keistimewaan. Tapi kami lebih senang bahwa sebenarnya kami ini ya tugas pokoknya di keistimewaan, bukan sekedar dana keistimewaan. Kenapa ini kami sampaikan? Karena banyak yang memahami Paniradio itu cuman yang dipahami dana keistimewaannya. Nah, kami berharap sebenarnya kita betul-betul bisa mewarnai keistimewaan di Yogyakarta. Kalau tadi kita bicara ada tanaman botaninya itu yang istimewa, salah endemik itu menjadi bagian, ya salah satunya adalah menoreh kuning misalnya, itu berada di Kabupaten Kulon Progo. Nah, kalau kemudian bicara tentang pengembangan berikutnya, kita janjian tentu saja, janjian karena perencana itu harus ada pelaksana. Pelaksana di sini adalah teman-teman, bisa di provinsi, bisa di kabupaten, sehingga dengan penyempurnaan seperti kemarin tahun sebelumnya belum ada rencana untuk pengembangan ternak yang dikaitkan dengan dana keistimewaan. Tapi kemudian ada rencana bagaimana kemudian masyarakat di sana ternyata sangat tertarik terhadap peternakan. Nah, monggo ini menjadi bagian dari Mas Aris juga sudah siap kalau ketika ada permintaan masyarakat terkait ternak. Salah satunya itu. Di samping itu kalau kaitan dengan infrastruktur tentu saja di sana merupakan SRS, Satuan Ruang Strategis, sangat memungkinkan. Itu menjadi bagian yang kemudian dikembangkan. Saya ingat ketika itu tahun 2014 itu awalnya adanya embung di sana itu merupakan hibah kunjungan gubernur, Mbak. Ada hibahnya Bapak Gubernur, kemudian pertanyaannya setelah ada embung ini masih ada yang lain, namanya kebun buah. Di kebun buah. Jadi selain berada di Tonegoro ini, sebenarnya ada di sebelahnya namanya Kleco. Embung Kleco. Ini pun juga harapannya juga dikembangkan. Kemudian juga ada di Ngorolangu, Sidoarjo. Itu juga menjadi yang kemudian dikembangkan. Nah, harapan kita bagaimana kemudian di keistimewaan ada beberapa urusan. Urusan salah satu yang kemudian diharapkan mewarnai kesejahteraan adalah urusan tata ruang. Urusan tata ruang. Kebetulan untuk urusan tata ruang pertama kali yang dikaitkan langsung dengan masyarakat adalah kegiatan yang berada di menoreh ini. Nah, harapan kami juga ini juga berkembang semakin meluas. Tidak hanya berada di menorehnya saja, tapi di satuan ruang strategis yang lain. Karena di sana ada menoreh, kemudian juga ada pinggir pantai selatan, itu bagaimana itu menjadi bagian dikembangkan. Jadi kami berharap nanti ada masukan-masukan, tentu saja masukannya tidak hanya dilakukan oleh teman-teman di Kabupaten Kulon Progo, barangkali pemirsa pun juga ada masukan, tidak pada saat ini misalnya, ketemunya suatu saat gitu, monggo saja, kami punya YouTube channel, kami punya Instagram, kami punya Twitter, monggo aja berikan masukan di situ. Dan ini pun juga akan kami koordinasikan dengan beliau-beliau, karena beliau adalah pemangku wilayahnya. Saya kira menikah, Mbak. Jadi perencana harus ada pelaksana, harapannya perencana pelaksana, kemudian dievaluasi menjadi program kegiatan yang luar biasa, yang istimewa, yang berada di Yogyakarta. Ya, perencana dan pelaksana. Nah, ini berarti kalau sebagai seorang perencana, sebagai the best planner ini kayaknya harus ini juga ya Pak, harus melihat dari semua sisi, nggak bisa, harus lebih maju lebih berpikir ke depan sangat-sangat sekali. Betul, ya Pak ya. Betul. Jadi kita harus tidak sekedar berada di belakang meja, tetapi kita harus juga hadir bersama teman-teman. Sehingga kami sering dengan
Mas Aris ini diskusi, kemudian kita juga ke lapangan, kemudian dengan Mas Joko diskusi, kita juga ke lapangan. Harapannya apa? Kita melengkapi informasi itu dengan kondisi di lapangan. Yang real ya, yang nyata. Karena khawatir juga ketika kemudian ada usulan ini, masyarakatnya nggak mau. Nah, kalau masyarakatnya nggak mau, kita mau mengembangkan apapun tidak didukung masyarakat, kita juga khawatir. Makanya dengan kolaborasi tadi yang saya sampaikan, itu menjadi bagian yang luar biasa. Kami, ya ini sekedar informasi aja. Kami ada istilah Lekwarti dan Pak Raji. Lekwarti? Iya, Tilek Wargo Istimewa dan Panirajo kolaborasi dari siji. Nah, harapannya semua dari Lekwarti dan Pak Raji ini sebenarnya komponen utamanya bagaimana kita melihat lapangan bareng-bareng, kemudian bagaimana kita ngembangkan bareng-bareng, dan kita miliki bareng-bareng. Jadi memang bersama di sini ya, ada kepemilikan sama-sama gitu ya. Nah, menarik sekali tadi ada urusan tata ruang gitu ya Pak. Itu kita bicara soal urusan tata ruang itu, oke, baik. Nampaknya ada penelpon, kita jeda dulu, kita terima telepon dulu ya. Baik, dialog khusus, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sewu dengan Pak siapa Pak? Saya Sony di Merbah. Oh, silahkan Bapak. Selamat siang Bapak-Bapak. Ini tentang menoreh. Menoreh ya. Oke, begini Bapak. Saya sering ke Kulon Progo juga terkait dengan pembinaan dan pendampingan desa prima Pak. Jadi saya sedikit tahu daerah-daerah yang mana ada duriannya, termasuk di Banjaruyo dan sekitarnya. Ini Pak, kalau bisa ada nggak rekayasa teknologi yang sudah dicoba untuk digilir musimnya. Jadi dengan apa begitu ya, nanti kita bersama dengan lembaga-lembaga atau perguruan tinggi atau lembaga riset yang lain. Kalau bisa musim durian itu agak dijadwal gitu loh. Agak dirasa sedikit ya. Jadi tidak pas masanya musimnya jadi murah, tetapi ketika di luar musim tidak ada. Kita sudah jauh-jauh ke sana ternyata tidak ada misalnya gitu. Kemudian juga ini Pak, menoreh kuning kan sudah jadi unggulan ya Pak ya. Jadi tetapi ada baiknya juga kita punya suatu kawasan atau demplot di mana begitu yang untuk mensejajarkan durian kuning dengan durian-durian yang lain yang ada di Nusantara. Jadi ada taman durian Nusantara kayak taman mininya Indonesia, tapi ini taman durian misalnya. Kalau perlu juga dengan yang dari Asia, ada Musangking, ada macam-macam yang dari Malaysia dan sekitarnya itu. Nah, baik. Saya rasa itu. Kemudian terkait mungkin sedikit dengan pariwisata Pak ya? Boleh? Boleh, silakan Pak. Ini Pak, saya itu selalu risau kenapa etalase Kulon Progo sebagai pintu masuk destinasi wisata itu kok masih gregetnya masih ini Pak ya. Saya kalau di pesawat itu kadang-kadang orang-orang di pesawat kan bengong Pak ya, mau ngapain gitu ya. Jadi kadang-kadang kita ini Pak, apa nggak sebaiknya kita dicoba Kulon Progo itu bikin kayak buklet atau yang ada di depan-depan tempat duduk itu loh Pak. Oh iya. Kalau di Garuda kan ada magazinnya yang bulanannya, tapi ini yang khusus buat semua. Jadi nanti kerjasama dengan Angkasa Pura, semua destinasi penerbangan ke Jogja harus diselipi itu. Nah, wajib itu, ya. Iya, baik. Ditolak mendarat gitu. Oke, baik. Supaya ini Pak, etalasenya kita kelihatan Pak. Oke. Itu dulu ya. Baik. Kita coba lagi, nanti mungkin bisa ketemu di lain waktu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Pak ya Tony di Berbah, luar biasa ini ya, antusias sekali. Monggo silakan saling melengkapi untuk memberikan solusi. Dari mana dulu nih Pak Aris dulu? Silakan. Matur nuwun Pak Sony ya dari Berbah, ini luar biasa pengamat dan sering ke Kulon Progo. Masukannya terkait dengan berbuah di luar musim, itu istilah kita off season, di luar musim. Ini yang sedang kita laksanakan sekarang dengan dukungan dana dari keistimewaan. Kita gandeng UGM, Fakultas Pertanian UGM dan Obor Tani. Dan dilaksanakan dengan pemupukan, kemudian dengan perlakuan booster. Ini alhamdulillah tadi sebelum berangkat saya minta informasi di lapangan, sudah ada 10 pohon yang sudah berbuah dan berbunga.
Ini nggak ada biasanya musim kayak gini bunga ini Pak Haris. Ini sedang luar proses biasa ini. Oh, petani semakin bersemangat. Ini nanti yang panennya di luar musim. Di luar musim. Nggak ada nanti yang lain buah, kemudian ini DWI ya. Ini nanti kan harganya kan selangit ya. Kalau yang sudah nunggu-nunggu sekian lama, sudah ada 10 batang, memang bertahap ya. Kemudian per batang nanti akan dibuahkan banyak sebenarnya, tapi maksimal 10 buah. Gitu, berarti sekitar 100 buah. Ini moga-moga nanti tambah lagi. Yang ini yang sudah sampai hari ini sudah ada 10 batang. Ini yang pertama, sehingga nanti kita akan kawal. Moga-moga cuaca ini mendukung pada petani mendukung. Sekarang kan kalau tiba-tiba nanti hujan terus itu nanti bisa gogrok juga berpengaruh ya. Yang pertama, matur nuwun Pak Sony, nanti insya Allah ini sudah ada panenan nanti di luar musim. Kemudian yang kedua terkait dengan varietas yang lain, ini juga sudah ada di Tonogoro. Jadi Tonogoro itu kawasannya 20 hektar durian. Yang di dekat Embung ini adalah tanaman durian koleksi istilahnya. Tanaman koleksi. Durian koleksi. Tadi macam-macam, ada mosangking, ada dari beberapa macam. Kemudian memang terus yang lainnya nanti menoreh kuning. Jadi nanti bisa dibandingkan. Orang di situ bisa membandingkan, oh ini yang menoreh, oh ini yang varietas-varietas yang lain dari luar DIY bahkan dari luar. Sudah ada. Atau masukannya sudah ada ini Pak Sony. Itu yang dimaksud dengan taman durian tadi ya? Tadi koleksi kalau di hanya istilahnya saja yang istilah yang berbeda. Itu di sana tanaman buah durian koleksi. Koleksi. Itu sama saja dengan taman durian. Jadi mungkin kalau ada taman durian jenis durian. Bermacam-macam jenis. Itu juga untuk umum, Pak? Iya, nanti dijual untuk umum. Maksudnya umum juga bisa mengetahui ada jenis-jenis. Oke, baik. Iya, kita ke Pak Joko terkait tadi ada pintu masuk, kemudian buklet yang mungkin memberikan destinasi wisata di Kulon Progo. Monggo. Terima kasih Pak Sony atas masukannya. Jadi memang ada konsekuensi ketika kita harus intervensi ke ke dalam pesawat ya misalnya. Jadi yang kami lakukan kemudian membuat TIC ya, Tourism Information Center itu kerjasama dengan Dinas Pariwisata DIY. Kami juga ada 2 karyawan yang ada di sana dan informasi kita lengkap, buklet, leaflet dan mereka kita bekali dengan pemahaman pengetahuan tentang pariwisata, tidak hanya Kulon Progo tapi se-DIY gitu. Nah, kemudian kami juga melakukan terobosan dengan membranding pintu keluar bandara. Jadi sekarang begitu keluar bandara ini sudah ada papan yang itu memuat kalender eventnya Kulon Progo yang besar-besar dan sekali lagi kami berterima kasih ini dukungan dana keistimewaan sehingga kami bisa menginformasikan kepada para penumpang pesawat yang keluar dari bandara harus kemana, ini sudah bisa kita pandu dari pintu kedatangan. Jadi pintu kedatangan ada TIC, kemudian nanti keluar juga ada baliho besar untuk kalender event. Sementara baru itu kemudian kemarin juga kami direkkan Pak Pati untuk mencari titik agar kita bisa membuat monumen selamat datang. Jadi monumen selamat datang di Kulon Progo, Yogyakarta, Indonesia begitu karena memang begitu keluar dari bandara itu penumpang yang di luar Jawa misalnya masih bingung ini sampai mana gitu. Ini yang sedang akan kita lakukan, mudah-mudahan diberi kelancaran, tetapi saran masukan Pak Sony saya kira sangat baik sekali dan ini bagian dari ketegasan kami untuk mempromosikan sekuat-kuatnya agar kemudian kita ini Kulon Progo tidak hanya dilewati wisatawan atau penumpang pesawat tetapi ya diampiri. Maka yang kami lakukan kebetulan besok kami ada kegiatan Menoreh Food Festival. Menoreh Food Festival. Dampingan Dais ini adalah
menggerakkan masyarakat di Pantai Glagah yang memang terdekat dengan bandara, sehingga di situ ada olahan menu masakan. Itu terutama kapan Pak mulainya? Besok hari Sabtu ya. Sabtu emang weekend ya. Oke, ini saya Pak, kita jeda dulu sebentar, nanti kita lanjutkan setelah jeda. Dan untuk Anda pemirsa, pastikan tetap bersama kami karena dialog khusus masih akan berlanjut, jadi tetaplah bersama Adi TV. Lupus sendiri itu bukan karena faktor makanan ya, tapi yang perlu diperhatikan di sini adalah faktor pencetusnya dia. Paling tinggi yang menyebabkan masalah di rongga mulut itu adalah karena gigi berlubang. Imunnya itu dia aktivitasnya terlalu tinggi, jadi ketika merespon perubahan kondisi dalam tubuhnya, dia malah merusak tubuhnya sendiri. Obat-obatan itu wajib. Kalau nanti dokternya ngasih dosisnya berkurang kok. Gitu. Berapa sih minum cukup? Minimal 1,5 liter, 1.500. Itu minum cukup. Kemudian jangan makan makanan yang junk food banyak-banyak ya. Itu harus diperiksa dulu ya kondisi rongga mulutnya. Kalau kemungkinan seluruh giginya, kemungkinan itu bisa jadi karena dia gigi sensitif. Seringkali pasien tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena padahal gigi itu jika dilakukan dengan tindakan yang benar itu masih bisa. Beragam informasi dari berbagai penjuru dunia. Hi, my name is Pepper. Sejumlah informasi unik dan menarik dari beberapa negara di berbagai belahan dunia telah kami siapkan untuk Anda. Tradisi dan adat budaya yang masih dijunjung tinggi dari berbagai negara. Sementara itu pemirsa, Anda mau merasakan sensasi sarapan dan menginap yang berbeda? Referensi tempat wisata indah dari berbagai pelosok negara. Sejarah, kisah unik, hingga legenda yang telah mendunia. Saksikan Lensa Mancanegara setiap Kamis pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Adi TV. Baiklah pemirsa di TV dimanapun Anda berada, terima kasih ya. Anda masih setia bersama kami untuk menyimak obrolan dialog khusus kali ini. Tentunya kerjasama di TV dengan Paniradya Keistimewaan. Dan untuk Anda yang juga menyaksikan melalui live streaming kami di lensa44.com, terima kasih juga. Kemudian yang sudah bergabung di channel YouTube kami di Adi TV Streaming Official, tetap terus ya untuk setia menonton acara-acara di Adi TV. Salah satunya adalah dialog khusus. Kali ini kita ngobrolin tentang bagaimana komoditas durian yang menjadi satu unggulan di kawasan perdesaan agrowisata Menoreh Terpadu ya. Masih bersama dengan Pak Pati, Pak Aris dan juga Pak Joko. Kami masih membuka kesempatan untuk Anda yang mau bergabung, mungkin ada ide-ide apa gitu ya, ada masukan-masukan apa, langsung aja telepon di 0274 4531900. Sambil menanti Anda bergabung, kita ngobrol dulu nih ya. Baik ke Pak Pati ini ya. Kegiatan-kegiatan sekarang ini yang didanai oleh Dana Keistimewaan cukup banyak kayaknya ya Pak ya. Yeah. Nah kegiatan-kegiatan ini supaya mungkin masyarakat tahu kemudian gimana, nah itu gimana caranya Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi salah satu PR utama ketika kami berada di Paniradya Keistimewaan itu satu Mbak, kaitan dengan publikasi dan promosi. Kenapa itu menjadi bagian PR utama? Karena sebenarnya Danais itu sudah berada di masyarakat, tetapi tidak semua masyarakat perso bahwa itu berasal dari Danais, menjadi bagian yang utama. Makanya kami sangat terima kasih ke teman-teman di Kabupaten Kulon Progo khususnya yang sudah kerso atau mau memasang logo Dais. Jadi logo Dais yang hurufnya, kalau kami itu seperti huruf D gitu ya. Itu menjadi bagian ini kalau kemudian kami sosialisasikan bahwa kami punya logo yang warnanya hijau, bentuknya kawung dan sebagainya. Itu menjadi bagian yang pertama orang secara cepat begitu mengetahui logo itu ada yang hijau sama ada yang kuning juga, intinya ada kawung, ada seperti huruf D-nya, itu orang mengetahui bahwa kegiatan itu berasal dari Dana Keistimewaan.
Yang kedua, karena kita itu kebetulan media yang dipakai itu yang mendekati anak-anak muda, jangan sampai juga anak-anak muda itu tidak ada kepedulian terhadap pengembangan atau pembangunan di Yogyakarta, maka kita mencoba menyusun kegiatan dengan medsos juga. Sama tadi kalau di ADTV ada YouTube channel, kami pun juga ada YouTube channel. Apa Pak YouTube-nya? Pani Radio Keistimewaan. Oke, satu nama semua ya, Pani Radio Keistimewaan. Kemudian Twitter, Instagram, dan sebagainya. Perlu juga kami sampaikan, di YouTube channel kami ini bukan sombong ya, tapi sampai hari ini sudah 66.000 subscribe-nya gitu. Kalau untuk sebagai OPD, itu kayaknya kok masih tertinggi gitu ya. Sebagai OPD di DIY maksud saya. Itu masih tertinggi. Nah, ini keren ini, Pak. Menjadi bagian. Di situ isinya ada rembak keistimewaan, ada filmnya, kemudian kalau yang kaitan sama Instagram dan sebagainya itu ada kuisnya dan sebagainya. Dan kalau ketika kemudian interaksi dengan kami pun juga kadang-kadang ada giveaway-nya. Nah, itu menjadi bagian. Nah, harapan kami itu menjadi cara kami untuk menyampaikan sesuatu kepada masyarakat, dan kalaupun masyarakat ingin kemudian berdialog dengan kami, monggo itu lewat media-media itu. Kami pun juga ada Pani Radio Midanget. Jadi di situ kami mencoba menjawab apa yang dipertanyakan kepada kami. Selama kami bisa, kami akan menyajikan. Bahkan kalau keistimewaan tidak sekedar dana keistimewaan, di hari kemarin ada kaitan keris, sebelumnya kaitan dengan jarik, sebelumnya ada kaitan dengan rias pengantin dan sebagainya. Yang gayanya gaya Yogyakarta. Ya. Luar biasa, ini 24 jam, jadi pikatnya Pak, giliran nggak kebayang, soalnya kadang-kadang orang bertanya di luar jam kerja loh Pak. Selama kami belum tidur, kami akan bertanggung jawab. Kalau tidur ya perkenankan kami beristirahat sebentar. Jadi itu ya jawaban yang paling bagus adalah selama kami belum tidur. Ya, gitu ya. Betul. Baik, tapi bagaimanapun juga kan memang hadirnya untuk masyarakat ya, karena dengan betul. ada kegiatan-kegiatan ini paling tidak bisa membantu untuk berkembang, ada kreativitas, ada inovatif juga ya. Baik, kalau ke Pak Ari sendiri Pak, karena Kulon Progo itu kan mungkin bukan hanya masalah pertaniannya aja ya, ada sisi lainnya juga. Nah, kalau ini prioritasnya sekarang mungkin lebih ke pertanian dulu, atau mungkin kalau diurutkan skala prioritas, ada target-targetnya untuk walaupun semua akan berkembang ya Pak ya, untuk menjadi agro eduwisata. Jadi program kami ini kita kembangkan kawasan-kawasan pertanian ini menjadi kawasan agro eduwisata. Kita tidak bisa sekarang ekosektoral. Tadi yang sudah disampaikan beliau-beliau berkolaborasi. Dan itu sangat menguntungkan bagi masyarakat kita. Kenapa agro eduwisata? Kawasan pertanian sebagai kawasan pendidikan dan kawasan untuk wisata. Jadi masuk minimal 3 di kawasan pertaniannya, untuk edukasinya, untuk wisatanya. Nah, ini terus UMKM juga bisa masuk, memberikan nilai tambah. Jadi tadi digambarkan di kawasan Tonogoro Durian. Ini kita buat kawasan agrowisata, orang datang pertama pertaniannya beli duriannya. Wisatanya, view-nya bagus sekali. Tadi ada dilengkapi dengan embung, pemandangannya bagus. Kemudian edukasinya, bisa belajar. Ini durian itu berbuahnya kapan, kemudian perlu waktu berapa tahun berbuah. Kemudian selalu kita kembangkan untuk lebih terpadu lagi kawasannya. Tahun ini tadi sudah dihentikan Pak Aris, Pak Pani Radio. Ini kita kembangkan juga ternaknya. Ternak nanti modern di sana, Mbak. Seperti apa ternak modern? Ternak modern, kambing ini nanti kita buatkan kambing dengan kandang panggung, kemudian kita pisahkan kotorannya antara kotoran yang padat dan cair nanti untuk pupuk. Kemudian pakannya juga akan kita buat pakan yang modern, bukan ngarit kemudian diberikan dengan fermentasi, pakan fermentasi, sehingga nanti di kawasan situ bukan, kita kan harus mempertahankan itu kawasan wisata. Orang datang nanti ada kambingnya, bau kotoran, bukan. Nanti itu harus kita justru nanti belajar pupuk, membuat pupuk gimana. Kemudian itu pupuknya akan dikembali kepada tanaman. Ini
zero waste, tidak ada limbah yang terbuang, muter. Bisa sebagai wisata. Sehingga kemarin kami Fakultas Pertanian UGM sudah menandatangani surat perjanjian kerjasama untuk tadi agroekowisata. UGM juga sebagai tridharma perguruan tingginya, untuk sebagai pendidikan, ya? pengabdian, penelitian. Nanti mungkin mahasiswa KKN di sana. Kemudian orang penelitian, mahasiswa penelitian di sana. Saya bisa membayangkan Pak, lokasi agroekowisata yang mungkin beberapa tahun ke depan ini akan menjadi satu hal magnet untuk destinasi wisata Jogja, karena akhirnya orang jadi bisa belajar. Susah loh Pak di kota-kota besar itu nyari tempat-tempat yang ada semuanya ya. Bahkan nanti dikembangkan baik. Nah, terus paling dekat nanti kita event di tahun depan, awal tahun kita buat setiap tahun heboh dunia ya. Tapi kemarin karena pandemi. Heboh durian mendunia gitu loh Pak maksudnya. Dulu kita awali di tahun 2020, wah macet total di sana. Luar biasa. Ini saya kalau kita ngomongin pandemi kemarin kita laksanakan sederhana. Kalau kita sebenarnya ingin lanjut lagi, tapi karena memang kita harus segera berakhir gitu di dialog khusus kali ini, jadi mungkin ada ajakan masih bisa waktu ya, masih cukup atau kita harus segera closing? Kayaknya kita nggak bisa ini ya. Oke, kalau begitu sukses untuk besok festival apa Pak Menoreh Food Festival Food Menorehnya ya. 2 hari ya Pak ya. Mungkin mudah-mudahan bisa menjadi kunjungan. Terima kasih banyak Pak Joko, Pak Aris dan juga Pak Pati sudah rawuh di Adi TV. Sukses selalu. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi, kita ngobrol lagi ya di dialog khusus ya. Ada duriannya. Ya pasti, saya tunggu ya Pak ya, mudah-mudahan ya. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih banyak ya sudah bersama kami di dialog khusus, dan pastikan Anda tetap bersama kami untuk mengikuti acara selanjutnya. Saya Rina Kusulita beserta seluruh kerabat yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.